Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Parija, insyaallah sekarang pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Insyaallah di semester 2 ini diawali dengan pelajaran 5, yaitu materinya kebetulan untuk semester 2 pelajaran SKI itu semua materinya membahas tentang Wali Songo ya. Di mana di bab 5 ini yaitu tentang nilai perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel dan Sunan Giri ya. Adapun pokok bahasan yang akan disampaikan, yang pertama nilai perjuangan dari Sunan Gresik dan yang kedua nilai perjuangan Sunan Ampel. Jadi dua dulu ya, tidak langsung tiga, jadi sedikit-sedikit saja. Dua sunan yang akan dibahas nilai perjuangannya atau dua wali. Yang pertama yaitu tadi Sunan Gresik. Sebelum ke Sunan Gresik ya, pengantar terlebih dahulu sedikit tentang Wali Songo ya. Wali Songo itu adalah dari kata wali dan songo ya. Songo bahasa Jawa itu. Wali itu adalah seorang yang mendapatkan karomah. Karomah itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tingkat keimanan dan ketakwaannya pun berbeda dengan kita karena para wali itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan seorang nabi dan rasul, awas harus dibedakan ya. Nah, kalau songo itu, songo dari kata sanga ya, itu artinya adalah dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi wali songo itu adalah wali yang jumlahnya 9. Ya. Mereka adalah 9 wali yang bertugas menyebarkan agama Islam pertama di Pulau Jawa khususnya. Ya, di mana mayoritas pada waktu itu adalah agama Hindu dan Buddha. Langsung saja ke wali yang pertama, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau disebut juga Sunan Gresik. Jadi kebanyakan para wali itu nama sebutannya diambil dari nama daerah tempat mereka berdakwah masing-masing. Ya, Sunan Maulana Malik Ibrahim kenapa disebut Sunan Gresik? Karena tempat menyebarkan agama Islamnya di daerah Gresik. Kita langsung saja ke poin-poinnya. Sengaja sama Pak Rijal sudah dikasih poin-poin supaya nanti kalian gampang mengingat dan menghafal. Poin yang pertama, Sunan Gresik ini lahir pada paruh awal abad ke-14, tepatnya tahun 1350. Dan Sunan Gresik ini atau Maulana Malik Ibrahim merupakan wali pertama paling senior nih. Beberapa pendapat beliau berasal dari ini asal mula Sunan Gresik ya. Ada yang mengatakan Sunan Gresik itu lahirnya di Turki. Ada yang mengatakan berasal dari Arab Saudi dan ada yang mengatakan juga berasal dari Gujarat, India. Ya, berbeda-beda pendapat. Sebutan lain dari Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah Syekh Maghribi dan kakek bantal. Parija singgung dulu sedikit kenapa disebut kakek bantal, karena Sunan Gresik ketika mempelajari Al-Quran atau hadis, beliau menyimpannya di atas bantal ya. Jadi disebutlah kakek bantal. Poin berikutnya, Sunan Gresik bersaudara dengan Maulana Ishak, adik kakak dengan Maulana Ishak. Siapa Maulana Ishak itu? Maulana Ishak itu adalah ayah dari Sunan Giri. Ya, jadi antara sunan yang satu dengan sunan yang lain, antara wali yang satu dengan wali yang lain itu pasti memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat erat. Bisa antara ayah dan anak, bisa antara murid dan guru, bisa antara paman dan keponakan dan lain sebagainya. Selanjutnya ayah Sunan Gresik itu bernama Maulana Jumadil Kubro. Ayah dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dan ayah dari Maulana Ishak. Namanya adalah Maulana Jumadil Kubro. Dan diyakini Maulana Jumadil Kubro ini merupakan keturunan ke-10 dari Husain.
cucu Nabi Muhammad, Husain putra Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra. Sunan Gresik pernah bermukim itu berdiam diri, bertempat tinggal ya di Champa. Champa itu Kamboja kalau sekarang. Selama kurang lebih 13 tahun. Yakni sejak tahun 1379. Bahkan Sunan Gresik ini menikahi seorang putri raja, Raja Champa, Raja Kamboja ya. Dan dikaruniai 2 putra. Di mana yang pertama bernama Raden Rahmat atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel. Dan yang kedua adalah Sayyid Ali Murtado atau lebih dikenal dengan Raden Santri. Yang akhirnya, jadi awal mulanya itu Sunan Gresik tinggalnya di Kamboja ya selama 13 tahun, menikahi seorang putri Raja Kamboja, dikaruniai 2 anak, Sunan Ampel dan Raden Santri. Yang akhirnya memutuskan Sunan Gresik untuk hijrah ke Pulau Jawa pada tahun 1392. Ya, hijrah ke Pulau Jawa dengan tujuan, dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, langsung aktivitas dakwah Sunan Gresik. Kira-kira dakwahnya dengan cara apa strateginya? Nih, Sunan Gresik ini menetap di Desa Leran. Ini sekitar 9 km kurang lebih ya dari barat kota Gresik. Ya, Jawa Timur. Awal mula berdakwah di lingkungan masyarakat yang berada di bawah kerajaan Majapahit. Ya, di mana sebagian besarnya menganut agama Hindu. Ini tantangan besar Sunan Gresik hidup atau berdiam tinggal di lingkungan masyarakat yang menganut agama Hindu. Nah, strategi yang digunakan untuk berdakwah, untuk mengajak orang-orang masuk agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gresik, awas, di dalam agama Islam tidak diajarkan kita ada paksaan dalam hal beragama, berkeyakinan. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Strategi yang digunakan oleh Sunan Gresik dalam berdakwah yang pertama adalah dengan cara berdagang. Mereka atau Sunan Gresik ini membuka warung sembako yang dijual dengan harga murah. Ya. Jadi Sunan Gresik supaya orang-orang tertarik membeli sembako di warungnya, beliau menjual dengan harga murah. Yang kedua dengan cara menjadi tabib. Tabib itu kalau sekarang dokter ya, menjadi tabib. Beliau mengobati orang-orang yang sakit dengan membacakan doa-doa yang diambil dari Al-Quran. Diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Dan pengobatannya bersifat gratis. Jadi mereka berbondong-bondong, orang yang sakit datang ke Sunan Gresik untuk minta pertolongan. Ya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melalui perantara atau wasilah membacakan doa-doa yang diambil dari Al-Quran. Nah, alhamdulillah orang yang sakit dibawa ke Sunan Gresik langsung sembuh. Ya, hakikatnya tetap Allah. Bahkan mereka meyakini bahwa Sunan Gresik itu sebagai dewa penolong karena bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nah, dengan 2 cara tersebut, dengan cara tadi berdagang, mendekati orang-orang yang beragama Hindu di kawasan kerajaan Majapahit, kemudian mengobati orang-orang yang sakit dengan cara membacakan ayat suci Al-Quran, semakin hari jumlah pengikut Sunan Gresik semakin banyak. Kemudian beliau mendirikan masjid dan pesantren. Bisa jadi ini pesantren pertama yang didirikan di Pulau Jawa. Berikutnya, wafatnya Sunan Gresik. Sunan Gresik ini wafat di Leran pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Sunan Gresik ini dijuluki sebagai bapak pesantren di tanah Jawa, ya, yang mendirikan pesantren di tanah Jawa. Makamnya terdapat di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Ya, tadi wafatnya di Leran, kalau makamnya itu terdapat tepatnya di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Itu mengenai Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik.
Yang kedua adalah wali yang kedua adalah Sunan Ampel. Ya, tadi Sunan Ampel adalah putra dari salah satu putra dari Sunan Gresik. Nama asli Sunan Ampel adalah Sayyid Ali Rahmatullah atau nama pendeknya adalah Raden Rahmat. Beliau tinggal di Ampel dekat Surabaya dan merupakan putra dari Sunan Gresik dan putri Raja Campa. Tadi Sunan Gresik itu memiliki dua putra, ya, hasil menikah dengan putri Raja Kamboja. Yang pertama tadi Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel, dan yang kedua tadi adalah Raden Santri. Kemudian nama istrinya adalah nama istri dari Sunan Ampel, Nyai Ageng Manila, di mana Nyai Ageng Manila ini merupakan putri Tumenggung Arya Teja, seorang bupati Tuban. Datang ke Pulau Jawa sekitar tahun 1446 Masehi. Nah, apa yang melatar belakangi Sunan Ampel berdakwah di daerah Ampel? Ampel itu nama kota ya, dekat Surabaya. Ternyata Sunan Ampel itu dimintai oleh pihak kerajaan, tepatnya kerajaan Majapahit, yang pada waktu itu sedang kacau balau. Ya, kacau balaunya terjadi kekacauan di mana-mana, kemudian terjadi kemerosotan akhlak, ya, yang akhirnya dipanggillah Sunan Ampel untuk mengatasi permasalahan tersebut, ya, untuk mendidik moral para bangsawan dan warga dari kerajaan Majapahit pada waktu itu. Nah, oleh pihak kerajaan Sunan Ampel diberi hadiah berupa tanah di Ampel Denta, nama tempat Ampel Denta di Surabaya, sebagai bukti rasa terima kasih pihak kerajaan kepada Sunan Ampel. Dan Sunan Ampel ini diberi kekuasaan oleh Raja Majapahit untuk silakan untuk menyebarkan agama Islam, tapi tidak boleh dengan cara memaksa, ya. Ada beberapa kata yang diganti ketika Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di mayoritas agama Hindu di lingkungan kerajaan, ya, sebagai bentuk penyesuaian di daerah tempat berdakwahnya, disesuaikan, ya. Ini di yang mayoritasnya agama Hindu pada waktu itu, di mana seperti kata sholat itu diganti dengan sembahyang, dari dua kata sembah dan hyang, menyembah sang hyang itu yang berkuasa, ya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Salat itu kan kita menyembah Allah. Yang kedua, kata musola itu diganti dengan langgar. Langgar itu mirip kata sanggar, tempat berkumpul kan, ya. Yang ketiga, kata santri itu diganti dengan sastri, yang artinya orang yang tahu buku suci agama Hindu. Jadi supaya mereka tidak terlalu kaget dengan kata-katanya, jadi disesuaikan oleh Sunan Ampel, ya. Sholat diganti dengan sembahyang, musola diganti dengan langgar, santri diganti dengan sastri. Tapi tetap intinya tujuannya adalah sama, ya, dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kalau tadi Sunan Gresik terkenal dengan strateginya menjadi tabib dan berdagang, kalau Sunan Ampel ini 5 ajaran pokoknya dari Sunan Ampel yang sangat terkenal disebut dengan Mohlimo. Ya, Mohlimo itu bahasa Jawa, ya. Ini artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Tidak melakukan 5 hal tercela. Yang pertama, mohmain, tidak mau berjudi atau tidak boleh berjudi. Yang kedua, moh ngombe, tidak mau mabuk, tidak boleh mabuk, ya, minum minuman keras. Yang ketiga, moh maling, tidak mau mencuri atau tidak boleh mencuri, mengambil barang orang lain. Yang keempat, moh madat, tidak mau menghisap candu, ya, obat-obatan terlarang maksudnya. Yang terakhir, moh madon, tidak mau berzina, ya. Ini 5 ajaran Sunan Ampel. Mohlimo ini tidak melakukan 5 hal tercela. Ya, sekali lagi, tidak mau berjudi atau tidak boleh berjudi, tidak boleh mabuk, mencuri, tidak boleh menghisap candu, dan tidak boleh berzina. Itu 5 ajaran Sunan Ampel. Moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Ya, itu Sunan Ampel. Nah, berikutnya wafatnya Sunan Ampel. Yang pertama, wafat Sunan Ampel itu pada tahun 1481
dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel di area seluas 1000 meter persegi. Subhanallah, ini sangat luas sekali ya. Nama Sunan Ampel ini diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam negeri di Surabaya. Tadi kan Ampel Denta tempat daerah menyebarkannya ya di Surabaya. Yaitu apa? IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Ini sebagai wujud penghargaan ya. Yang sekarang terkenal dengan UIN. UIN itu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagai bukti penghormatan ya. Itu tentang Sunan Ampel. Parija sengaja dalam penyampaian materi Wali Songo ini diambil yang pokok-pokoknya saja, karena kalau diperdalam itu lumayan materinya sangat banyak sekali, jadi Parija pilih poin-poin pokoknya saja ya. Alhamdulillah sudah mempelajari barusan dua wali atau dua sunan, yaitu Sunan Gresik, sunan yang paling senior, dan Sunan Ampel. Dimana keduanya ini masih menyebarkan dakwahnya itu di daerah Jawa Timur, dimana Sunan Gresik di Gresik dan Sunan Ampel di Ampel Denta dekat Surabaya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Parja bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Kita akhiri dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.